pertama kali nyobain seri Galaxy J5-nya Samsung itu 2 tahun yang lalu. Hadir dengan bodi plastik dan spek yang terbilang biasa-biasa aja untuk harga sekelasnya. Nah, tahun ini Samsung kembali ngenalin Galaxy J5 terbaru dengan desain yang lebih fresh, premium, dan spek kamera depan yang katanya sih lebih ganteng. Sekeren apa sih? Saya Arya dari Gadget Gaul dan inilah review Samsung Galaxy J5 Pro. Samsung benar-benar ngerombak total desain Galaxy J5 edisi 2017 ini. Kalau dulu bodinya didominasi plastik polikarbonat dan frame aluminium, kini hampir seluruh bodi Galaxy J5 Pro dibalut metal dengan build quality yang cukup solid. Desainnya sendiri cukup orisinil, alias nggak niru HP-HP metal lainnya yang desainnya makin kesini makin ngebosenin. Salah satu hal yang bikin Galaxy J5 Pro nampak beda dari yang lain adalah model line antenanya yang kayak huruf U. Setahu saya belum ada sih model line antena yang kayak gini. Berkat material metal, kesan premiumnya dapat banget. Tapi konsekuensinya pakai desain unibody kayak gini, baterainya tanam dan gak kayak Galaxy J5 generasi sebelumnya yang bisa bebas gonta-ganti baterai kalau rusak. Dimensi bodinya juga asik buat dimainin pakai satu tangan, tapi permukaan bodi metal ini lumayan licin. Untungnya Samsung udah ngasih bonus jelly case yang cukup berkualitas di paket penjualannya. Penempatan tombol power dan volume di sisi kanan kiri bodi mungkin udah biasa, tapi saya baru ngeliat ada speaker di sisi kanan bodi ya baru di HP Samsung ini. Oh ya, slot SIM-nya juga nggak hybrid, alias bisa pakai dual SIM berjenis nano dan juga microSD sekaligus. Pas ngebuka slot SIM ini, baru sadar ternyata bahannya plastik, nggak metal kayak bodi luarnya. Bagian depan Galaxy J5 Pro juga nggak kalah cakep dengan layar lengkung 2,5D yang udah diproteksi kaca quad Corning Gorilla Glass 4. Permukaan kaca ini lembut banget di jempol dan bukan jenis yang mudah ninggalin bekas sidik jari. Ya semacam kaca oleofobik itu deh. Saat layar dinyalakan, Gadgetirs akan disuguhi tampilan layar berjenis Super AMOLED dengan ukuran 5,2 inci. Viewing angle-nya asik dari sudut manapun, meski resolusinya cukup menyedihkan untuk standar HP tahun 2017. Iya, masih SD 720p. Terlepas dari resolusi yang belum Full HD, layar Super AMOLED di Galaxy J5 Pro ini nampilin gambar yang kontras dan jernih, terutama pas dipakai buat nonton film atau video. Saat pakai wallpaper warna hitam, pixel-pixel di layar ini nggak akan ngeluarin cahaya, sehingga ngefek ke konsumsi baterai yang lebih rendah. Pas dibandingin dengan layar IPS-nya Zenfone 3, tampilan layar Galaxy J5 Pro kelihatan nampak mentereng. Oh iya, kalau Gadgetirs ngeliat ini layar nge-flicker di video, ini bukan layar yang rusak ya, tapi emang tipikal AMOLED kalau direkam kamera kayak gini. Apalagi kalau brightness-nya kecil. Dengan brightness yang mencapai 468 nits, nggak masalah pakai Galaxy J5 Pro ini di bawah terik matahari. Tampilan layarnya masih tetap kelihatan jelas. Yang menarik, akhirnya Galaxy J5 Pro ini bisa auto brightness. Ya, fitur yang selama ini absen di Galaxy J5 2015 dan juga 2016. Cakepnya tampilan luar Samsung Galaxy J5 Pro ditunjang dengan tampilan termuka yang intuitif. Berjalan dengan sistem operasi Android Nougat 7.0, tampilan Galaxy J5 Pro ini dibalut dengan UI yang sama dipakai di Galaxy S8. Ada widget cuaca yang baru, font baru, swipe up driver, sampai dukungan tema yang berlimpah. Deretan icon aplikasinya juga lucu-lucu. Kalau nge-hold ikonnya, muncul opsi untuk bikin pintasan di home screen, sampai opsi buat uninstall atau nonaktifin aplikasi. Oh ya, UI baru ini juga boyong beberapa fitur keren, mulai dari dual messenger buat ngaktifin 2 akun instant messenger di satu HP. Cocok buat kamu nih yang punya usaha online shop dan malas pakai 2 HP. Ada juga secure folder buat nyimpen aplikasi atau foto yang dianggap private. Swipe layar ke kiri, kamu bakal nemuin newsreader bawaan bernama Briefing yang bisa kamu atur sendiri topiknya. Dan gak ketinggalan, fitur bawaan Android Nougat seperti multi-window ada juga di smartphone ini. Cuma emang fitur ini nggak bisa diakses by default, artinya mesti diaktifin dulu di pengaturan. Cocok nih buat kamu yang doyan kerja multitasking. Ngomong-ngomong soal multitasking, RAM 3GB di Galaxy J5 Pro ini cukup bisa diandelin untuk membuka banyak aplikasi sekaligus. Hampir gak ada lag yang saya rasain tiap ngebuka tutup dan pindah-pindah antar aplikasi.
Kinerja yang smooth ini nggak lepas dari peran prosesor Exynos 7870 yang punya 8 core. Untuk ngolah grafis, kinerja GPU Mali T830-nya cenderung biasa-biasa aja. Kadang masih kerasa ada lag pas lagi main game Marvel Future Fight yang nampilin banyak action 3D. Pas main GTA San Andreas, background gamenya juga nggak tampil sempurna, kadang pecah lalu kembali normal lagi. Memang secara arsitektur, chipset Exynos 7870 ini bukan dirancang buat ngebut. Ke-8 core-nya berbasis Cortex A53 yang emang sifatnya low power consumption. Iya, chipset ini emang lebih mentingin efisiensi daya, ditambah lagi dengan ukuran transistornya yang cuma 14 nanometer. Yang asik pakai chipset 14 nanometer selain hemat daya itu, buat main game gak cepet panas kayak setrikaan, meski ini body metal semua. Suhu rata-rata pas main game di atas 20 menit gak pernah nyentuh angka 40 derajat Celcius. Untuk memaksimalkan pengalaman gaming yang lebih baik, Samsung udah bekali Galaxy J5 Pro dengan fitur Game Launcher. Fitur ini akan ngelompokin game-game yang terinstal di satu folder, dan memberikan rekomendasi game terpopuler saat ini. Di dalamnya juga terintegrasi dengan fitur Game Tools, yang akan muncul tiap kamu ngebuka game, dan bisa screenshot atau ngerekam game yang lagi kamu mainin. Di menu ini kamu juga bisa ngunci fungsi tombol navigasi, supaya nggak kepencet pas lagi asik-asiknya main game. Lalu gimana dengan spek kameranya? Galaxy J5 Pro dibekali kamera belakang 13 megapiksel dengan sensor Sony IMX258. Ya, sensor ini sama dengan yang dipakai di LG G6, namun dengan beberapa spek yang dipangkas. Kamu bisa mengakses kamera secara instan cukup dengan tekan tombol home 2 kali. UI kameranya cukup minimalis, tombol shutternya responsif, namun autofokusnya nggak bisa dibilang cepet. Jadi pastiin kamu nggak banyak gerak pas lagi ngambil foto untuk minimalkan foto ngeblur atau goyang. Buat kamu yang kurang puas sama mode auto, bisa pakai mode Pro. Namun, parameter-parameter yang bisa diubah manual hanya terbatas di ISO, white balance, dan juga exposure. Sayang banget nggak ada manual focus dan juga shutter speed di sini. Lalu, gimana dengan hasil fotonya? Foto-foto di outdoor dengan kondisi cahaya yang berlimpah, hasilnya udah lumayan dengan warna yang cukup natural. Namun, dalam beberapa kondisi, kadang bagian gelap dan terang suatu foto nggak berimbang. Ini bisa diatasi dengan aktifin fitur SDR. Untuk foto-foto makro, detailnya juga dapat, tapi yang ngambil fotonya kudu ekstra sabar kalau nggak mau fotonya jadi ngeblur karena fokusnya lumayan lelet. Dengan buka lensa f1.7, seharusnya performa low lag-nya cukup bisa diandelin. Namun, ukuran sensornya yang kecil yaitu cuma 1,12 mikron, noise masih cukup menghantui saat foto-foto di tempat yang miskin cahaya. Aktifin LED flash mungkin cara yang cukup bijak untuk mengatasinya. Dengan tagline More Than Selfie, kamera depan jadi salah satu nilai jual utama Samsung Galaxy J5 Pro. Resolusinya sama dengan kamera belakang, yaitu 13 megapiksel. Tapi bukan cuma itu aja, buka lensa kamera depan ini cukup lebar kalau dibandingin dengan kamera depan HP sekelasnya, yaitu di f1.9. Makin besar lubang terbuka, makin banyak jumlah cahaya yang akan masuk terbaca oleh sensor. Selfie di outdoor dengan pada siang hari masih kece. Cobain selfie di tempat dengan cahaya minimalis, masih kelihatan oke juga kok. Tempat yang gelap banget, untungnya ada LED flash di depan yang dipaduin dengan screen flash untuk dapetin hasil foto yang lebih natural dan pencahayaan yang rata di bagian wajah. Oh ya, nggak ketinggalan ada juga fitur percantik wajah yang bisa ngubah warna kulit, bikin wajah jadi ramping, sampai ngelebarin mata. Saya sih nggak nyaranin pakai fitur ini kalau kamu berjenis kelamin laki-laki, karena bakal bikin wajah kamu jadi kecewek-cewekan. Baik kamera depan dan belakang sama-sama bisa ngerekam video dengan resolusi Full HD di 30 frame per second. Hasilnya lumayan oke, tapi karena nggak ada OIS, getarannya pas ngerekam video pakai tangan masih kerasa banget. Rata-rata HP sekelasnya punya mode time-lapse dan beberapa juga punya mode slow motion. Namun sayang, dua fitur ini absen di Galaxy J5 Pro. Untuk kualitas mikrofonnya juga lumayan oke. Sebagai informasi, saya ngerekam voice over untuk video ini pakai Samsung Galaxy J5 Pro loh. Menurut kamu gimana kualitas suaranya? Kalau ngomongin konektivitas dan sensor, kayaknya Samsung Galaxy J5 Pro ini udah lebih dari cukup. Ada koneksi 4G LTE di kedua sol SIM-nya. Terus ada NFC buat transfer file atau untuk mobile payment. Terus ada sensor-sensor yang cukup lengkap, termasuk sensor gyroscope.
Sensor sidik jari di depan ini juga responsif banget. Meski ada di tombol home fisik, tapi buat unlock HP cukup disentuh aja. Oke, dengan segala fitur dan spesifikasi yang ditawarin, berapa lama Samsung Galaxy J5 Pro ini bisa diajak main? Ya, dibekali baterai tanam 3000 mAh, smartphone ini bisa nemenin kamu seharian. Cabut charger jam 7 pagi, terus dipakai buat foto-foto selfie, ngetes video recording, main game sekitar 45 menit, dan layanan sosial media serta chatting jalan terus dengan koneksi 4G single SIM. Jam 5 sore baterai Galaxy J5 Pro masih nunjukin persentase 45%. Screen on time yang saya dapetin dari aktivitas tadi sekitar 5 jam. Chargernya 1,55 ampere, bukan tipe fast charging. Jadi butuh waktu 2 jam buat ngisi ulang baterainya dari 9% sampai penuh, yaitu sekitar 2 jam. Jadi sebenarnya Galaxy J5 Pro ini cocok buat siapa sih? Ya, dari poin-poin yang udah saya ulas tadi, bisa saya simpulin kalau smartphone ini cocok banget buat gadgeters yang suka majang foto-foto selfie-nya di media sosial tanpa harus takut belum touch up. Atau live vlogging yang lagi hits banget belakangan ini. Resolusi kamera depannya yang bisa Full HD bikin tampilan vlog kamu jadi lebih tajam. Ditambah lagi dengan Signal Max di HP Samsung yang bikin kamu nggak perlu khawatir sinyal yang turun pas lagi live streaming. Halo Gadgeters, ya kali ini gue lagi ngetes kamera depan Samsung Galaxy J5 Pro buat ngevlog. Ya kamera depan ini bisa ngerekam video hingga resolusi Full HD 1080p, sama dengan kamera belakangnya. Gimana? Cakep nggak buat ngevlog? By the way, ada yang tahu saya lagi di mana ini? Komen di bawah ya. Samsung Galaxy J5 Pro emang nggak didesain untuk para jamaah atau tudiah, karena skornya aja masih di bawah 50.000. Tapi kalau main game kasual buat ngisi waktu luang sih udah lebih dari cukup. Overall, pakai HP ini 1 minggu belakangan, saya puas banget sama kinerjanya. Konektivitas dan sensornya terbilang lengkap, plus daya tahan baterai yang bisa diajak main seharian tanpa ketemu charger, berkat prosesor 14 nanometer yang super irit daya. Mungkin HP ini bisa lebih baik lagi, andai ada backlight di tombol kapasitifnya, dan dilengkapi dengan charger yang support fast charging. Mahal atau murah, semua kembali lagi pada kebutuhan dan selera gadgeters. Untuk info spek lengkap dan harganya, kamu bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Saya Arya dari Gadget Girl undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.